Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Basis Data bersama saya Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang relational model pada video sebelumnya. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami konsep dari skema diagram, kemudian dapat memahami konsep dari relational query language, kemudian dapat memahami konsep dari relational operation. Jadi kita masuk yang pertama, skema diagram. Di sini adalah salah satu contoh dari skema diagram untuk database dari sebuah university, yang mana di setiap box ini setiap box yang ada di sini, itu disebut sebagai relasi. Kemudian yang bagian atas ini disebut sebagai nama dari relasi. Nah, kemudian yang di dalam box ini, seperti ID, course ID, dan seterusnya, itu adalah atribut. Nah, di sini ada dua jenis ya, ada atribut yang ada garis bawahnya, ada atribut yang tidak ada garis bawahnya. Perbedaannya, kalau atribut yang ada garis bawah ini adalah primary key, sementara yang tidak ada itu adalah atribut biasa. Kemudian, di sini ada namanya foreign key. Seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, foreign key itu adalah sebuah atribut yang menjadi primary key di sebuah relation, namun di relasi lain dia adalah atribut biasa. Maka time underscore slot underscore ID ini disebut sebagai foreign key. Oke, ini salah satu contoh dari skema diagram. Sekarang kita lanjut dengan relational query language. Query language itu adalah bahasa di mana pengguna meminta informasi dari database. Nah, kategori dari query language itu ada tiga. Yang pertama namanya adalah imperative query language, yang mana user menginstruksikan sistem untuk melakukan operasi khusus pada database untuk menghitung hasil yang diinginkan. Yaitu disebut sebagai imperative query. Kemudian yang kedua ada namanya functional query language, yang mana komputasi dinyatakan sebagai evaluasi fungsi yang dapat beroperasi pada database atau hasil dari fungsi lain. Kemudian yang ketiga, declarative query language, user menjalankan informasi yang diinginkan tanpa memberikan urutan tertentu atau fungsi pemanggil untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, informasi yang diinginkan biasanya menggunakan beberapa bentuk dari logika matematika. Itu adalah declarative query. Kemudian ada namanya pure language, yang mana pure language itu terdiri atas relational algebra, tuple relational calculus, dan domain relational calculus. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas operation pada relational. Nah, yang pertama operasinya adalah selection of tuple, yaitu memilih tuple ya. Tuple itu apa? Yaitu baris ya. Nah, jadi di sini ada sebuah relasi R, ini dia. Relasi R berarti adalah tabel R ya. Nah, untuk selection tuple, misalnya di sini diinstruksikan A sama dengan B, and D besar dari 5. Jadi dari relasi ini kita ambillah A sama dengan B, ya. Berarti yang diambil adalah A dan B, di mana A dan B itu ada syaratnya yang lain, yaitu D-nya besar dari 5. Maka selain A dan B, syaratnya D besar dari 5. Yang besar dari 5 adalah 7 dan 10. Ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Saat A sama dengan B, ini alfa, di sini alfa. Artinya A dan B-nya sama. Ya. Ini dia, A dan B-nya sama. Kemudian, tapel yang ini, baris yang pertama, D-nya besar dari 5. Otomatis kita masukkan di tapel yang baru ini. Kemudian baris kedua, alfa, kemudian ini beta, artinya A tidak sama dengan B, sehingga ini kita abaikan. Kemudian yang ketiga, beta di B juga beta, artinya A sama dengan B. Sehingga ini kita masukkan atau tidak, kita cek dulu D yang ketiga, syarat yang ketiga, yaitu D besar dari 5. Sementara ini 3, berarti ini tidak bisa kita masukkan. Kemudian kita cek tapel keempat, di sini beta, di sini beta. Artinya A dan B sudah sama. Kemudian dicek syarat berikutnya, D besar dari 5. Kita lihat di sini D-nya 10. Oleh sebab itu, hasil dari selection tuple A sama dengan B, and D besar dari 5 itu adalah alfa-alfa 17, beta-beta 23, 10.
Nah, untuk selection tuple itu biasanya dituliskan atau dilambangkan sebagai sigma seperti ini. Kemudian perintahnya itu ditulis sebagai subscription seperti ini. Jadi A sama dengan B, ND besar dari 5, kemudian dalam kurung nama dari relasinya. Karena contoh kita tadi nama relasinya adalah R, maka di sini R. Nah, bagaimana dengan operasi yang bisa dalam selection tuple? Jadi operasi di sini bisa semua operasi dalam matematis. Apa saja itu? Nah, seperti yang kita tahu, operasi dalam matematika bisa dia sama dengan, bisa tidak sama, bisa besar, bisa kecil ya, bisa kecil sama atau besar sama. Kemudian dia juga bisa untuk predikat seperti dan, atau, maupun ingkaran atau not. Nah, ini berlaku semua untuk operator di selection tuple. Kemudian yang kedua, ada namanya selection column atau atribut ya. Nah, dalam basis data kolom itu kita sebut sebagai atribut. Nah, kalau kita menyeleksi atribut, nah itu disebut sebagai projection. Nah, misalnya di sini ada relasi R seperti tadi, ini adalah sebuah tabel ya, tabel R. Nah, kita akan mengambil A dan C. Nah, karena di sini select dari kolom atau atribut, maka dinamakan sebagai projection. Maka di sini yang kita ambil adalah A dan C saja. Coba kita lihat di sini, A dan C, berarti yang kita ambil adalah kolom A dan kolom B. Sehingga seperti ini hasilnya. Nah, di sini perlu diperhatikan, karena ada yang sama antara alfa 1, di sini alfa 1, maka bisa kita tuliskan, sederhanakan menjadi seperti ini. Karena seperti dalam himpunan yang sama cukup ditulis satu kali saja. Nah, untuk projection itu dituliskan seperti P seperti ini, kemudian subscription dari yang petunjuk yang disuruh, yaitu A dan C, kemudian ini adalah nama relasinya. Jadi, hasil dari select kolom atau atribut dari relasi ini adalah yang ini, A dan C. Ini ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada namanya joining to relation atau menggunakan atau disebut juga sebagai Cartesian product. Nah, di sini ada relasi R, kemudian ada relasi S ya. Nah, untuk joining ini kita menggabungkan setiap tuple di R dengan tuple di S. Jadi di sini kita akan menggabungkan. Nah, di sini ada A dan B ya. A, B, C, D, E. Maka ini akan kita gabungkan semua. Berarti yang pertama kita gabungkan alfa 1, ini alfa 1 digabungkan dengan baris yang pertama, ini dia. Kemudian digabungkan dengan baris kedua, ini dia. Kemudian digabungkan dengan baris ketiga, ini dia. Dan digabungkan dengan baris keempat, ini dia. Kemudian untuk yang kedua, beta dan 2. Maka di sini beta dan 2 digabungkan dengan semua kolom di C, D, dan E. Sehingga terbentuklah yang bawah ini. Nah, ini disebut sebagai joining to relation atau Cartesian product. Jadi untuk Cartesian product itu mengalihkan atau menggabungkan semua atribut di relasi S dengan atribut di relasi R. R dengan semua atribut di relasi R dengan semua atribut di relasi S. Nah, itu yang disebut sebagai Cartesian product. Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya union of two relation atau gabungan dari dua relasi ya. Nah, di sini ada relasi relasi R dan relasi S. Nah, saat kita akan menggabungkan, berarti sama seperti menggabungkan himpunan. Cukup menuliskan hal yang sama satu kali. Berarti di sini ada alfa 1, di sini alfa dan 1, kemudian alfa 2, di sini ada alfa 2. Maka cukup ditulis satu kali saja. Kemudian beta 1 dan beta 3. Sehingga hasil dari union to relation-nya adalah tabel relasi yang ini. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya set different of two relation. Nah, untuk set different ini, yang kita cek adalah melihat tuple di relasi pertama yang tidak ada di relasi kedua, ya. Jadi kita menemukan tuple yang ada di suatu relasi tetapi tidak ada di relasi lain. Maka di sini R kurang S itu adalah lambang dari set different. Nah, di sini berarti kita lihat yang tidak ada dari relasi S di R.
Berarti kalau alfa 1 ada, maka kita tuliskan alfa 2 ada di S, maka tidak kita tuliskan di sini. Ini langsung kita tuliskan beta 1. Sehingga hasil dari set different dari R kurang S itu adalah alfa 1, beta 1. Jadi yang kita cek itu adalah yang relasi di R, tetapi tidak ada di S. Ya, kalau dia ada di S, maka kita tidak tuliskan. Ya. Jadi kalau misalnya ada di S, dia tidak tuliskan. Bagaimana dengan S kurang R, kalau kita balik gitu ya, bagaimana hasilnya? Nah, saat perintahnya kita balik, S set different dengan R, maka yang kita lihat adalah yang tidak ada, ya kita lihat dulu yang di S ini, yang tidak ada di R yang kita tuliskan. Maka hasilnya itu adalah A, B, karena ini ada di S, maka tidak kita tuliskan, maka hasilnya adalah beta 3. Ya. Jadi akan berbeda antara set different R dengan S dengan S dengan R. Berarti antara R dengan S itu tidak sama hasilnya dengan S dengan R. Ya, hati-hati. Oke, kita lanjut ke operasi berikutnya. Yang selanjutnya, set intersection of two relation. Nah, intersection itu apa? Irisan ya. Jadi kalau untuk irisan berarti yang kita lihat hanya yang sama. Jadi di sini ada relasi R, di sini ada relasi S, maka hasil dari intersectionnya adalah tuple yang sama saja. Berarti adalah alfa 2. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya, gampang ya, menggunakan konsep dari irisan pada himpunan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir ada namanya natural join. Nah, untuk natural join, misalkan R dan S itu adalah relasi pada skema R dan S, maka natural join dari R dan S itu adalah gabungan dari R gabung S. Tetapi ada ketentuan. Perhatikan setiap tuple di R dan S, jika tuple R dan S memiliki nilai yang sama, maka tambahkan pada tuple hasil. Jadi kita harus memperhatikan setiap tuple di R dan S. Nah, contohnya seperti ini. Ini relasi R, kemudian ini relasi S. Nah, yang pertama kita akan menggabungkan relasi R dengan relasi S, tapi dia punya syarat, yaitu harus diperhatikan tuple di relasi R dan relasi S. Nah, yang mana tuple-nya itu harus sama. Sekarang coba kita lihat. Untuk yang pertama, di sini ada yang sama itu adalah B, D ya, yang ada di relasi R dan relasi S. Otomatis yang kita cek itu adalah B dan D. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini 1 dan A, maka kita cari yang di sini yang 1 dan A. 1 dan A juga. Maka hasil gabungannya kita tulis di tempat tapel hasil. Maka hasilnya adalah yang ini ya. Alfa 1, alfa, alfa, kemudian E-nya adalah alfa. Ya. Kemudian untuk yang baris kedua, kita lihat apakah masih ada yang mengandung 1, B-nya 1 dan D-nya A. Kita lihat di sini ada lagi 1 dan kebetulan D-nya juga A. Artinya bisa kita gabungkan. Maka hasilnya itu adalah alfa 1 alfa A gamma. Ini dia. Ya. Kemudian apakah masih ada yang di S? Tapelnya 1 dan A sudah tidak ada ya. Kemudian kita cek yang kedua. Yang kedua itu adalah 2 dan gamma. Nah, di sini tidak ada beta yang 2, B-nya 2, tapi D-nya di sini beta. Sementara yang di R adalah gamma. Sehingga yang kedua kita abaikan. Kemudian yang ketiga, B-nya 4, D-nya B. Di sini tidak ada B yang 4, sehingga ini juga diabaikan. Kemudian yang selanjutnya B-nya 1, D-nya alfa. Nah, berarti 1 dan alfa. Lagi-lagi berarti kita bisa pakai yang tadi ya. Di sini ada 1, kemudian alfa. Maka kita pasangkan gini 1 dan alfa. Sehingga gabungannya adalah alfa, 1, gamma, alfa, alfa. Maka ini dia. Kemudian kita lihat lagi 1 dan A, maka ini dia 1 dan A, maka gabungannya adalah alfa 1 gamma alfa gamma. Ini dia. Kemudian yang terakhir di sini ada 2 beta. Kita lihat di sini apakah ada yang 2 beta juga? 2B ya.
Karena yang kita lihat itu adalah B dan D. Maka kita lihat di sini ada B-nya 2 dan D-nya juga ada B. Ya, cocok ya. Maka bisa kita gabungkan. Sehingga menjadi delta, 2, beta, beta, dan delta. Sehingga inilah yang disebut sebagai hasil dari natural join. Nah, untuk natural join dilambangkan seperti ini. Jadi natural join dari R dan S hasilnya adalah tabel ini. Jadi intinya pada natural join itu kita mencari gabungan dari R dan S, tapi harus melihat atau memperhatikan tabel di R dan S, apakah dia itu sama. Kalau sama boleh kita gabungkan. Maka itulah konsep dari natural join. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk pendalaman silahkan dibaca buku referensinya ya. Data sistem konsep. Oke, selamat belajar. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.